Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back with me. I am Ratu Soliha and today I'm gonna explain about 6 statistical concept, descriptive and inferential statistic, and also statistical assumption and parametric and non-parametric tests. Okay, here we go. Jadi, dalam penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif, kita sering berhadapan dengan banyak data, yaitu hasil tes, kuesioner, maupun observasi. Nah, jadi statistik ini membantu kita untuk memahami, menyimpulkan, dan menarik makna dari data tersebut. Secara umum, ada dua jenis utama statistik. Pertama, ada deskriptif statistik, dan juga yang kedua ada inferential statistik. Keduanya ini saling berhubungan dan sama-sama penting dalam analisis data. Yang pertama, mari kita bahas tentang deskriptif statistik. Jadi, apa itu sih deskriptif statistik? Jadi, statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data agar mudah dipahami. Daripada melihat semua data mentah satu persatu, kita bisa menggunakan ukuran-ukuran tertentu. Tiga kelompok utama dalam statistik deskriptif. Yang pertama ada measure of frequency atau ukuran frekuensi yang menunjukkan seberapa sering suatu nilai itu sering muncul. Misalnya menggunakan diagram table atau pie chart atau menggunakan table. Lalu yang kedua ada measure of central tendency, yaitu ukuran tendensi sentral yang meliputi mean, mean atau rata-rata, median, dan mode atau modus. Lalu yang ketiga ada measure of dispersion, yaitu ukuran sebaran atau range dan standard deviation yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Contohnya, jika kita ingin melihat hasil tes dari seluruh siswa bahasa Inggris, kita bisa menghitung mean score untuk mengetahui performa umum di kelas. Kalau datanya terlalu bervariasi, kita bisa lihat standard deviation untuk mengetahui seberapa besar perbedaan nilai antar siswa. Selanjutnya adalah statistik inferensial. Kalau sebelumnya statistik deskriptif hanya menggambarkan data yang kita punya, maka statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Contoh penggunaannya misalnya apakah ada perbedaan nilai dari anggota siswa laki-laki dengan anggota siswa yang perempuan, atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan juga hasil ujian. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan uji statistik seperti t-test, ANOVA, atau correlation test. Namun sebelum melakukan uji-uji tersebut, kita perlu memastikan bahwa asumsi statistiknya itu sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga ada statistical assumptions. Jadi setiap uji statistik itu memiliki asumsi tertentu agar hasilnya itu valid dan juga bisa dipercaya. Beberapa asumsi utamanya yaitu yang pertama ada normalitas. Jadi normalitas itu data harus berdistribusi normal, seperti bentuk lonceng. Yang kedua ada independensi. Jadi setiap data itu bersifat independen dan atau tidak saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga ada homogenitas varians. Jadi homogenitas varians ini adalah variasi antar kelompok harus sama. Lalu yang keempat yaitu ada jenis skala data. Data sebaiknya berskala interval atau rasio untuk diuji statistiknya. Ini untuk uji parametriknya. Kalau asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, kita tidak boleh menggunakan uji statistik parametrik, karena nanti hasilnya itu bisa menyesatkan. Nah, sebagai gantinya kita bisa menggunakan uji yang non-parametrik. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang parametrik dan juga non-parametrik test. Untuk parametrik test itu digunakan ketika data memenuhi asumsi statistik, terutama normalitas. Contohnya seperti t-test, ANOVA, atau Pearson correlation. Nah, ini biasanya digunakan untuk data interval atau rasio.
Sedangkan untuk non-parametric test digunakan ketika data tidak memenuhi statistik normalitas atau berskala ordinal atau nominal. Nah, yang ini sering juga disebut dengan distribution free test. Nah, dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa menganalisis data penelitian dengan lebih tepat dan juga bertanggung jawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys.